Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kelas 10-9 ya. Ya, Bagaimana Pak. kabarnya anak-anak siang ini? Alhamdulillah, Pak. Ngantuk, Ya, Pak. baik. Ini kok ngantuk ini ya jam terakhir memang ya. Ini terkendala kita akhirnya Zoom karena di sekolah ada ujian kelas 12 ya. Baik, Pak. Saya absen dulu kalau begitu. Gaguk ada? Hadir, Pak. Hadir. Pak Reza ada? Pak Reza ada? Selalu, Pak. Oh ada. Aulia ada? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah lengkap ya kalau gitu ya. Kayak gitu. Bapak share screen dulu. Muncul share screen-nya? Muncul, Ya, Pak. Pak. Muncul. Alhamdulillah. Belum, Pak. Belum. Sudah. Baru muncul. Baik. Ada yang ingat yang kemarin kita membahas apa? Tentang itu, Pak. Maksudnya Islam. Tentang masuknya Islam. Ada beberapa teori. Teori apa saja kira-kira? Teori Gujarat. Gujarat. Terus? Teori Arab. Teori Arab. Teori Cina. Teori Cina. Persia. Dan Persia. Kita kemarin bahas pokoknya yang 3 aja ya, yang teori Arab atau teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Teori Gujarat itu identik dengan apa teorinya? Itu, Pak. Dari India. Dari Gujarat. Dari India, dari Gujarat. Ada lagi yang mau melengkapi mungkin? Perdagangan, Pak. Teorinya dari jalur perdagangan orang-orang Gujarat yang ke Nusantara. Betul. Ada yang tahu selanjutnya kita bahas apa kira-kira ini? Ada yang tahu? Penyebaran, Pak. Penyebaran. Nah, setelah melihat peta konsep yang saya tampilkan ini, selanjutnya kita akan membahas tentang proses penyebaran. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ice breaking yang seharusnya kita ada di kelas ya, karena kita online, ada yang di kafe, ada yang di kamarnya, ada yang di rumah. Silakan dinikmati di lingkungannya masing-masing ya. Kalau begitu, ice breaking-nya gimana ini? Ada yang mengantuk ini ya? Aman, Pak. Saya enggak, Pak. Sudah ngantuk ya. Cuci muka dulu mungkin ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui tayangan video peserta didik dapat merumuskan masalah terkait dengan kerajaan Islam di Indonesia, bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, peninggalan yang relevan masa kini secara kolaboratif. Oh ini materi yang selanjutnya ini, mana materi yang tadi? Bentar ya, ini trouble, salah PPT. Nah, ini benar. Oke. Nah, ini kemarin melalui tayangan video mengenai teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia yang kemarin, kemudian teori masuknya agama Islam. Melalui diskusi, peserta didik menyampaikan argumentasi tentang proses Islamisasi Indonesia di bidang perkawinan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, seni budaya, politik, kolaboratif. Ini mikrofonnya siapa ini? Itu, Pak.
Gimana? Belum tayang yang baru ini, masih tujuan pembelajaran yang salah, Pak. Yang kemarin. Oh, yang salah. Iya, belum muncul yang baru. Yang baru belum muncul ini. Bener sih. Nah, oke. Baik, Ya, Pak. kemudian yang ini ya tadi melalui dis- dis- nah, diskusi membahas tentang perkawinan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, seni budaya, politik secara kolaboratif. Kemudian melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil berupa infografis menggunakan aplikasi Canva, atau kalian boleh menggunakan video, atau boleh menggunakan KTI, dan semacamnya ya. Bisa diupload di TikTok, Instagram, YouTube, boleh. Kemudian penyajian visual berupa infografis atau video dan sebagainya merefleksikan pengetahuannya tentang proses islamisasi, perkawinan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, seni budaya, dan politik secara kritis dan kolaboratif. Kalau gitu kita simak sebentar ya. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia ini ada 4. Silakan Mbak Aulia dibaca. Baik, Pak. Nomor 1, syarat masuk Islam yang mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Lanjut, Pak. Lanjut sampai 4. 2, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. 3, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia. Dan yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Baik, dari faktor-faktor ini saya ringkas sedikit bahwasannya masuk Islam itu syaratnya mudah, hanya dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian upacara-upacaranya itu sederhana, dan jika upacara yang tidak sederhana itu biayanya cukup murah, bukan murah ya, intinya yang mampu. Kemudian agama Islam yang menyebar ke Indonesia itu disesuaikan dengan tradisinya. Ada yang bisa mengkorelasi tradisi antara Islam dengan asli budaya Indonesia kira-kira? Contohnya di lingkungan kalian apa kira-kira? Selamatan, Pak. Ramatan. Terus apalagi? Itu, Pak, biasanya kelahiran. Lahiran. Nggih, lahiran iki apa nggih? Apa nek ngaran ini? Apa kalau bilang lahiran? Lupa saya. Mitoni, mitoni. Mitoni. Nah, mitoni, Delapan, Pak. Selamat, kelapan mitoni. mitoni. Ya, Nah, kalau ada apa lagi ini? Kalau ada lahiran berarti ada kematian. kematian, ada tahlilan dan sebagainya. Kemudian agama Islam tidak mengenal kasta. Kita semua ini sama ya, tidak ada yang si paling kaya, si paling miskin, dan si sederhana. Kalau gitu saya sudah kirim ini link video di grupnya kelas 10-9. Silakan kalian simak video tersebut selama 10 menit. Kemudian nanti kalian akan mengisi LKPD yang saya bagikan juga di grup yang ada di Google Drive itu. Silakan kalian lengkapi. Jadi saya beri waktu 10 menit untuk menyimak video, kemudian kalian tuliskan, kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Siapa? Sudah mengerti? Ngerti, Pak. Ya, Pak. Setelah menyimak yang ada di video, kita langsung membahas ya tentang jaringan penyebaran agama Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu melalui proses perdagangan, proses perkawinan, melalui dakwah, melalui pendidikan, dan melalui seni budaya, juga melalui tasawuf. Saya menginginkan suatu karya dari kalian. Setelah apa yang kalian tulis di LKPD tersebut, silakan kalian desain bentuk karya
misalnya video atau infografis atau KTI atau gambar biasa, poster, silakan kalian tulis desainnya di LKPD 2 yang saya kirim. Kemudian kalau bisa langsung dikerjakan hari ini ya, langsung dikerjakan hari ini. Saya kasih contohnya. Bentar, saya kasih contohnya punyanya kelas berapa ini ya? Kelas 10-8. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Ini infografis. Tayang di layarnya masing-masing. Iya, Siap, Pak. sudah, Pak. Nah, ini infografis ya, punya kelas sebelah kalian. Silakan dikerjakan sampai saya kasih waktu 30 menit. Silakan dikerjakan. Baik, ini karena saya tunggu-tunggu kok belum selesai ya. Kita lanjutkan di hari selanjutnya saja. Langsung sekalian kalian presentasikan hasil karya kalian. Dan jangan lupa di-tag ke Instagram Bapak atau TikTok Bapak dan sebagainya. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini kira-kira? Saya Pak, Ya, silakan. penyebaran Islam masif di Nusantara itu karena mudah untuk masuknya dan melalui cara damai Pak penyebarannya. Melalui Itu cara dari saya. damai. Baik, terima kasih. Gaguk, beri tepuk tangan untuk Mas Gaguk. Silakan, ada yang mau lagi? Mohon maaf, ada si Joni. Saya sama, Pak. Ya, Saya mau menambahkan, Pak. ya silakan, Mbak. Katanya Pak Krisna tadi itu syarat masuk Islam itu mudah. Terus upacaranya juga tidak membutuhkan banyak biaya. Ya. Nah, baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Aulia. Baik, jika ada kesalahan ya dari Bapak, saya tidak perlu merefleksikan lagi ini karena di rumah saya ada gangguan dari kucing. Saya rasa bagus ini tadi refleksinya dari siswa-siswa ini ya. Intinya masuk Islam itu mudah, kemudian upacaranya juga sederhana. Jika ada upacara yang membutuhkan biaya mahal, itu bisa dilakukan yang mampu saja ya. Saya tunggu minggu depan tugasnya harus sudah selesai. Yang tidak selesai tidak boleh masuk kelas Bapak dan tidak ada nilai ya tentunya. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Krisna Aji Dimari. Kalau Pak Krisna ngajar, kamu jangan lari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.